Nenek ini sangat menyukai laki-laki. Ia menyewakan rumahnya dan berdandan setiap hari sambil berharap ada pria yang datang untuk menyewa. Suatu hari si nenek melihat ada seorang pria tampan yang sedang melihat informasi kos-kosan. Si nenek dengan cepat menarik kertas iklan itu dan menawarkan pria itu agar mau ngekos di rumahnya saja. Benar saja pria itu tergoda dengan harga murah yang ditawarkan si nenek dan langsung pindah hari itu juga. Sejak saat itu si nenek mulai berdandan setiap hari untuk caper sama si pria dan bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Ia bahkan mencicipi kopi dengan hati-hati sebelum memberikannya kepada si pria. Dan melihat pria itu meminumnya membuat hati si nenek berbunga-bunga. Saat pria itu pergi, nenek diam-diam masuk ke kamarnya memakai parfumnya, bahkan menyikat giginya dengan sikat gigi pria itu. Saat sedang menikmati momen itu, pria itu kembali. Nenek buru-buru berkata bahwa ia sedang bersih-bersih. Pria itu tidak curiga dan segera pergi lagi. Keesokan harinya dua anak laki-laki nakal melempari rumahnya. Tetapi kali ini ada yang membelanya. Pria itu keluar dan memberi pelajaran kepada mereka. Melihat pembelaan dari si pria membuat nenek mengira dia melakukan semua itu demi dirinya. Dan itu membuatnya sangat tersentuh. Keesokan harinya nenek menerima telepon dari seorang wanita yang pernah menginap di rumahnya sebelumnya. Wanita itu berkata ingin menginap kembali di rumah si nenek. Nenek dengan senang hati menyiapkan kamar untuknya. Seiring waktu, karena tinggal serumah setiap hari, wanita itu dan pria itu mulai saling menyukai dan akhirnya menjadi pasangan. Tetapi nenek tidak menyukai hubungan mereka berdua. Ia marah dan mencoba menarik perhatian pria itu dengan menumpahkan jus. Wanita itu merasa ada yang aneh dengan si nenek lalu mencoba bicara dengannya. Tapi si nenek menuduhnya telah merebut pacarnya. Wanita itu mulai curiga bahwa nenek mengalami gangguan jiwa. Jadi ia bertanya pada tetangga tentang masa lalu si nenek. Tetangga mengatakan bahwa si nenek tidak punya hubungan yang baik dengan suaminya. Tetapi sebelum ia berkata lebih banyak, nenek berteriak dan memotong pembicaraan. Wanita itu merasakan akan adanya bahaya dan memutuskan untuk berkemas dan pergi. Nenek mengira tetangga itu telah bicara terlalu banyak, jadi ia pun menghabisi si wanita. Saat polisi datang, nenek menangis keras dan berpura-pura sedih. Semua orang percaya padanya, termasuk pria itu. Sebelum pria itu menyadari apa yang terjadi, nenek memeluknya dan meminta penghiburan. Besoknya nenek melihat sebuah kotak di kamar pria itu dan mencoba memeriksa isinya. Tetapi pria itu datang dan memergokinya. Ia sangat marah dan menyuruh nenek pergi. Nenek meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia khawatir padanya karena ia mirip dengan anak laki-lakinya yang telah meninggal. Pria itu jadi merasa kasihan dan setuju untuk makan malam bersamanya. Tapi nenek memasukkan obat ke dalam minuman pria itu. Pria itu langsung pingsan. Nenek mengambil kunci kotak dan memeriksanya. Di dalamnya ia menemukan narkoba. Nenek mencobanya dan merasa dirinya penuh energi. Nenek menyeret pria itu ke kamarnya. Setelah sadar, pria itu tidak ingat apapun, tapi merasa ada yang tidak beres dan mengatakan kepada nenek bahwa ia akan pergi dari rumah itu. Nenek marah besar, lalu memukul pria itu hingga terkapar.